Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah Mas Arif. Mas Arif gimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan puasanya lancar ya Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni Taubat Nasuha di bulan istimewa. Kita akan membahasnya dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan juga dosa. Tapi sebaik-baiknya hamba adalah ia yang mau kembali kepada Robnya. Dan di bulan istimewa ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita bertaubat ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Lalu apakah sebenarnya makna taubat nasuha itu, dan apakah cukup hanya menyesal atau butuh persyaratan-persyaratan agar taubat kita bisa diterima? Hari ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin as-saimat, juga Mas Arif, semoga Allah selalu mengaruniai sehat afiat untuk kita semuanya, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Taubatan Nasuha di bulan istimewa. Rata-rata di bulan Ramadan seperti ini kita menyaksikan kegembiraan yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip kemarin-kemarin hubungannya dengan Tuhannya itu agak terganggu. Begitu di bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya bagaimana nanti setelah Ramadan. Jangan sampai dalam setahun 12 bulan, 1 bulan hubungannya baik, tapi ternyata 11 bulan hubungannya kacau. Setiap kita memang seperti Mas Arif tadi bilang, pasti ada kesalahan, itu pasti. Yang maksum terjaga dari kesalahan hanya para nabi dan rasul. Kita sebagai manusia biasa itu pasti. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang mau bertobat, menyesali kesalahan-kesalahannya itu. Dan taubat ini sendiri memang banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran juga ada surah namanya surah At-Taubah. Misalnya perintah taubat itu ada dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah ini orang yang beriman. Walaupun dirinya beriman, ngaku beriman dalam tanda kutip, kesalahan itu pasti ada, kekhilafan itu pasti ada. Maka perintah Allah, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan yang sebenar-benarnya taubat. Bukan taubat yang hanya musiman, bukan taubat hanya yang digunakan untuk urusan-urusan yang dalam tanda kutip hanya untuk pencitraan dan lain sebagainya, tidak. Kenapa kita diperintahkan untuk bertaubat? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
dan suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di situ fasilitasnya kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau sampaikan, wallahi demi Allah, inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsarum min sab'ina marrah. Wallahi demi Allah. Ini Rasulullah bersumpah. Sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Ini bukan berarti angka-angka 70 itu angka pasti, bukan. Biasanya dalam terminologi bahasa Arab menyebutkan angka 70, 700 itu hanya untuk menyebutkan saking banyaknya. Kadang di kita juga begitu, menyebut nominal angka tetapi bukan untuk menyebut angka secara pasti, tapi untuk maksudnya itu sesuatu yang jumlahnya sangat banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang dimaksum, orang yang terjaga dari melakukan kesalahan itu, Rasulullah juga bertaubat, beristighfar pada Allah dalam sehari itu saking banyaknya disebutkan dengan angka 70 itu tadi. Lalu apakah syarat-syarat taubat itu ada? Ada. Agar taubat kita itu benar-benar taubatan nasuha, ada yang agar taubat kita ya benar-benar disebut taubat yang benar. Yang pertama, menghentikan segala kemaksiatan yang kita sadari itu membawa kerugian atau kerusakan dalam kehidupan kita. Terkadang orang bertaubat itu bukan karena niat bertaubat, hanya keadaan saja. Misalnya begini, ada orang hobi main judi online. Tiba-tiba dia tidak main lagi, begitu ditanya taubat mas, nggak ada duit. Nah itu bukan taubat karena kepepet. Lah mungkin bisa jadi awalnya tidak ada duit, kalau nggak ada duit terus ya akhirnya dia kan ya berhenti. Tapi kalau niatnya masih ada ya dia akan nyari cara. Kalau duit sudah nggak punya ya mungkin apakah dijual. Kalau nggak ada yang dijual kadang malah melakukan tindak kriminal berikutnya. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi orang bertaubat itu syaratnya yang pertama, sesegera menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan. Dan memang untuk berhenti dari kemaksiatan, apalagi maksiat yang jadi lumbung rezeki, jadi sawahnya dia, wah itu berat luar biasa. Kalau tidak dengan niat, benar-benar niat, luar biasa beratnya. Apalagi orang yang hobinya di situ, lumbung rezekinya di situ, tapi itu satu kemaksiatan bagi orang yang bertaubat. Kalau tidak benar-benar dari niat, dari hati, sangat berat luar biasa. Dan potensi untuk kembali juga akan mudah. Kalau memang tidak ada niat yang benar-benar dari dalam hati. Kemudian yang kedua, menyesali. Jangan sampai orang yang sudah taubat tapi malah justru bangga dengan dosa-dosanya di masa lalu. Justru kita harus menyesali, menutup rapat-rapat apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa di masa lalu. Jangan sampai ketika misalnya mohon maaf, kita kasih contoh umpama. Dulu dia hobi dengan minum-minuman yang memabukkan. Ketika melihat anak-anak muda pada mabuk, dia malah bercerita, ah kamu baru segelas sudah mabuk, saya dulu berbotol-botol. Nah itu seakan-akan dia membanggakan kemaksiatan di masa lalu. Ada satu hadis Rasulullah sampaikan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang bertaubat menyesali dosa-dosanya di masa lalu itu potensinya diampuninya besar luar biasa. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang justru malah mempublikasikan dosanya itu. Walaupun dia udah bertobat, tapi sering bercerita tentang dosa-dosanya di masa lalu dengan tujuan bukan untuk memberi pelajaran, tapi justru ada nilai kebanggaan. Saya lo dulu begini. Nah, itu namanya mujahir. Mujahir itu justru potensi untuk diampuni oleh Allah berkurang. Maka misalnya kita pernah di masa lalu ada dosa yang kita lakukan, simpan rapat-rapat dosa itu. Kalau perlu jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Karena Allah sudah menutup dosa kita, Allah sudah menghapus dosa kita. Masa kita menceritakan ulang kembali dengan nada kebanggaan itu tadi. Kemudian yang ketiga, syarat taubat nasuha itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau orang Jawa bilang itu namanya kapok encit. Udah nggak mau, bener-bener nggak mau lagi.
Seandainya walaupun misalnya dulu dia pemabuk udah berhenti, Mas nggak mabuk lagi, enggak. Kalau saya bayarin gratis, nah lah kok ya udah deh, lah ya lain. Pokoknya udah berniat tekad dalam hati dari hati yang paling dalam tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Jangan sampai ada orang nyebutnya tobat sambel. Hari ini kapok bilangnya, pedes nggak mau saya makan sambel, tapi besok mau makan, nyari sambel lagi. Hari ini bilangnya berhenti, nggak akan main judi online lagi. Begitu habis gajian, gaji nggak nyampe rumah. Istri anak terlantar bayar rumah, bayar kontrakan, kadang malah terlantar gara-gara kecanduannya itu. Nah, untuk syarat taubat yang ketiga harus benar-benar bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Yang sudah terlanjur ya sudah kita taubati, kita sesali, tapi jangan sampai untuk terulang kembali. Kemudian syarat yang keempat, kalau dosa kita itu ada hakul adami, maka ya kita harus meminta dihalalkan, meminta diikhlaskan atau dimaafkan kepada orang yang bersangkutan. Misalnya kita pernah menzalimi hak orang yang seharusnya benda ini milik seseorang, karena kecurangan kita kemudian kita ambil. Nah, ketika kita bertaubat, ini barang yang kita dapatkan dengan secara zalim ini kalau belum dikembalikan kepada orang yang berhak, maka taubat kita tandanya belum diterima. Makanya yang berat itu dosanya para koruptor, Mas. Dia dosanya kepada seluruh rakyat Indonesia masalahnya. Kepada siapa harta benda ini yang harus dikembalikan. Maka dulu saya ada wacana koruptor dimiskinkan. Itu ya mungkin salah satu cara untuk bertaubat itu. Dengan mengembalikan harta-harta yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Atau dengan cara yang zalim. Tapi jangan kebablasan juga. Maksudnya dimiskinkan semua harta yang dia miliki sebelum menjabat dan korupsi itu ikut disikat juga. Ya ganti itu malah menghilangkan kedoliman dengan kedoliman baru. Ya tidak seperti itu. Nah, kalau sesuatu itu ada hakul adami, memang harus ada maaf, ada ikhlas, ada halal dari yang bersangkutan. Insya Allah nanti disambung kembali Mas Arief. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan taubat di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan taubat nasuha di bulan istimewa. Tadi Pak Ustadz mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan syarat-syarat taubat seseorang bisa diterima Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Zenpo TV, As-Saimin As-Saiman juga Mas Arief. Syarat taubat tadi yang pertama menghentikan maksiat yang dia lakukan, yang kedua menyesali tidak akan mengulangi lagi, yang ketiga tadi bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan yang keempat adalah kalau ada hakul adami, yaitu kita kembalikan kepada yang berhak. Nah, kemudian yang kelima yaitu menutup semua kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik yang sekarang kita lakukan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada dan ikutilah atau tutuplah keburukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang. Maka tamhuha pasti akan menutup kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan kebaikan yang kita lakukan. Artinya kalau dulu kita di masa lalu pernah banyak melakukan satu kesalahan, maka tebuslah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan sekarang. Umpama, mohon maaf, kita dulu banyak dosa terhadap keluarga kita, terhadap orang tua, terhadap siapa sajalah keluarga kita. Maka sekarang ketika kita bertobat harus berubah 180 derajat, keburukan itu kita ganti dengan kebaikan. Kalau dulu mungkin dosa kita sering melalaikan sholat, maka di momentum Ramadan ini kita lakukan perbaikan. Kalau memang kita benar-benar taubat, ya harus kita tutup dengan lebih rajin. Kalau bisa di awal waktu,
tapi yang penting tetap tepat waktu. Tepat waktu itu tidak harus begitu adzan langsung sholat, ya nggak harus gitu. Yang penting kan ada zuhur sampai asar, waktunya jelas. Nah, artinya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kita lakukan kebaikan-kebaikan dan itu secara otomatis akan menutup keburukan kita di masa lalu. Atau mungkin kita pernah banyak dosa di masyarakat kita, entah dengan ucapan kita, dengan perilaku kita yang sering membuat jengkel, membuat marah orang-orang sekitar kita, ya kita rubah. Harus kita rubah. Kalau dulu warnanya hitam, ya harus dengan yang kontras diganti dengan yang putih. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, tentu memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di segmen awal saya bacakan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pun beristighfar, bertaubat tidak kurang dari 70 kali. Ini berarti menunjukkan angka yang banyak, bukan hanya nominal angka 70 pasti itu tidak. Itu Rasulullah, orang yang disifati maksum, tidak melakukan salah dan dosa, itu pun beristighfarnya sampai segitu. Apalagi kita. Makanya jangan hanya batasi selesai sholat istighfar 3 kali. Berarti kalau 5 kali cuma 3 kali 5, 15, mohon maaf. Nah, berbanyak istighfar dimanapun, dalam setiap kesempatan, karena yakin kita ini banyak salah, banyak dosa. Insya Allah dengan istighfar itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi dengan catatan, yang terhapus dengan istighfar itu adalah dosa-dosa kita yang hablum minallah. Tapi yang dosa kita dengan sesama manusia ini harus ada syarat tadi. Mengembalikan hak, atau mungkin meminta dihalalkan, meminta diikhlaskan, atau meminta dimaafkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Sebanyak kita membaca istighfar misalnya sehari sampai ribuan kali, tetapi orang yang kita zalimi itu barangnya belum kita kembalikan, maka itu pertanda taubat kita juga belum sempurna dan belum diterima oleh Allah, dan itu belum masuk kategori taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas. Ya Allah, itu tadi syarat-syarat apabila kita ingin bertaubat ya Pak Ustadz. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan syarat-syaratnya itu Pak Ustadz, ada tidak tanda-tanda kalau misalkan taubat kita itu diterima Pak Ustadz? Ada Mas Arif. Misalnya kita baca ada dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun kitab itu dipersoalkan kesohihan dari hadis-hadis yang dimuat dalam kitab itu. Tetapi secara isi tidak bertentangan sebetulnya, hanya saja jalur periwayatannya dari hadis itu yang bermasalah. Misalnya, orang yang tidak merubah kebiasaan buruk di masa lalu, maka itu tanda belum diterima taubatnya. Atau orang yang masih dari tahun ke tahun begitu-gitu aja, walaupun dia bilangnya taubat, maka belum diterima taubatnya. Tanda belum diterima taubatnya. Atau orang yang masih banyak membuang waktu dengan sia-sia. Artinya secara gampang cirinya begini, ketika orang belum bisa merubah perilakunya, itu berarti tanda taubatnya belum diterima. Walaupun dia bilangnya saya taubat, tapi perilakunya belum bisa berubah, itu ya tanda belum diterima taubatnya. Dan insya Allah Ramadan adalah momentum perubahan. Harusnya Ramadan itu bisa menjadi momentum perubahan. Walaupun kadang ya tadi masyarakat kita itu masih belum bisa sepenuhnya ya, masih kondisional kadang menjalani Ramadan. Tapi paling tidak kita cukup senang ketika di awal Ramadan tampak begitu luar biasa hubungan baik pada Allahnya itu terjaga atau mungkin dibangun kembali. Jadi syarat taubat tanda taubat diterima pada dasarnya adalah ketika ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Kalau dulu malas belajar, sekarang jadi semangat. Kalau dulu malas kerja, sekarang jadi semangat. Itu tanda taubat diterima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini tadi kan kita bahas bahwasannya momen Ramadan ini menjadi momen istimewa, terutama apabila kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, apabila kita ingin bertaubat. Nah, ini mungkin yang menjadi PR adalah mungkin ketika bulan suci Ramadan kita bisa nih melakukan ibadah-ibadah, kita bisa bertaubat, tapi menjaga konsistensi setelah selesainya Ramadan ini yang cukup sulit. Mungkin ada tips dari Pak Ustadz agar ibadah kita ini tidak hanya berhenti pada saat bulan puasa Ramadan ini, tapi bisa berlanjut setelah Ramadan selesai juga Pak Ustadz. Iya, baik Mas Arif. Begini, ada
ungkapan wallahu alam ini termasuk ungkapan dari mana wallahu alam, saya belum ketemu sumbernya. Itu ada ungkapan begini, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Kunu, jadilah kalian itu rabbaniyin, sebagai hamba-hamba Allah yang tentu beribadah ya sepanjang tahun sampai nanti akhir hayat. Tapi wala takunu ramadhaniyin, jangan engkau jadi hamba-hamba Ramadan yang ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Dan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan begini, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu adwamuha, yang berkesinambungan, yang ada kelanjutannya, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, kecenderungan kita memang kalau di Ramadan luar biasa, mungkin entah itu karena keberkahan Ramadan atau apa, wallahu alam, tapi begitu awal Ramadan itu luar biasa lah. Yang biasanya nggak pernah ke masjid, biasanya nggak pernah inten dengan Al-Quran, biasanya nggak pernah bersedekah. Cuman yang jadi problem besar nanti selesai Ramadan ini gimana kan gitu ya. Nah, sebetulnya kita harus tanamkan dalam mindset pikiran kita bahwa yang kita lakukan ini belum tentu ada kesempatan untuk menjadi Ramadan berikutnya. Biar terus ada semangat itu, kita menanamkan seperti itu. Kalau dulu Mas Arief, mungkin kalau sekarang tahu masih ada apa enggak, ketika di terminal itu kondektur bis itu akan selalu teriak terakhir. Jadi calon penumpang itu akan memburu bis itu karena khawatirnya ini bis yang terakhir. Nah, kalau kita dalam diri kita bisa menerapkan, jangan-jangan ini hari terakhir, jangan-jangan ini minggu terakhir, jangan-jangan ini bulan terakhir, makanya harus semangat. Kita itu sering berleha-leha, bersantai-santai itu karena merasa hidup kita ini masih panjang. Ah, besok aja lah, sekarang baru umur segini, ntar kalau udah umur 50, ya kalau nyampe. Wong kita nggak tahu bahwa kalau Allah sudah berkehendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah udah berkehendak ya nggak bisa maju, nggak bisa mundur, walaupun cuma saatan, 1 detik nggak bisa. Nah, kita itu tadi saya katakan seringnya bersantai-santai, menunda-nunda untuk taubat, menunda-nunda untuk berperilaku baik itu karena kita merasa umur kita ini masih panjang, kesempatan kita masih banyak, padahal nggak ada yang tahu umur kita, kesempatan kita sampai berapa, wallahu a'lam. Dan memang ada nasihat begini, ini bukan hadis, ini bukan hadis, wallahu a'lam, tapi ini bukan hadis. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan engkau akan hidup selamanya. Artinya ketika bekerja akan semangat karena merasa kita ini akan hidup lebih panjang. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bahwa berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau akan mati. Ketika misalnya ada seorang narapidana divonis hukuman mati, saya yakin umpama 10 hari lagi akan dieksekusi mati, saya yakin dalam 10 hari itu semua waktunya akan digunakan untuk melakukan kebaikan. Kalau yang seorang muslim mungkin dia akan sholat, akan baca Quran, akan pokoknya sebaik-baiknya. Jangan sampai 10 hari mulai diinformasikan sampai hari vonisnya itu ada waktu yang tersisa. Mungkin lah kita ini karena tidak tahu vonisnya kapan, untuk kita ini Israel kapan akan nyamperin kita, ya itu kita jadi lebih banyak waktu yang terbuang. Kadang ya tadi ibadah kita itu hanya musiman saja karena merasa Ramadan depan masih ada, bulan depan masih ada, padahal itu nggak ada jaminan dari siapapun bahwa kita ini akan bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang berikutnya. Maka untuk menjaga konsistensi atau dalam bahasa agamanya istiqomah, setting dalam pikiran kita ini bisa jadi yang terakhir. Insya Allah kita akan semangat. Kalau tersetting dalam pikiran kita, umur kita masih panjang, waktu kita masih banyak, ya kita akan menunda lagi. Jangan sampai kita tunda ternyata eksekusi sudah datang, ya alamat akan menyesal di kemudian hari. Maka agar jangan sampai tidak timbul penyesalan dan akan selalu istiqomah, mindset dalam diri kita, ini mungkin kesempatan terakhir. Wallahu a'lam
Bisawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih penting lagi bagaimana kita bisa melanjutkan hal-hal positif yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini setelah bulan suci Ramadan ini sudah pergi dan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.